hadir, dan mudah-mudahan dengan keterangan terkhusus ini sesepuh, sesepuh dan itu terus termasuk orang tua kami yang ada di Busam. Dan mudah-mudahan dengan adanya kedatangan dari aliansi adat Nusantara, mudah-mudahan kami dari Desa Busam ini, karena selama ini permasalahan masalah hutan mungkin yang lebih tahu masalah cerita tentang Desa Busam ini nanti adalah sesepuh dan kedua orang tua kami yang hadir pada kesempatan ini. Dan ucapan kami terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan dari Aliansi Adat Nusantara dan Kabupaten Suma. Ada yang dari provinsi? Kalau dari provinsi ini ada cuma dari kabupaten. Mudah-mudahan dengan adatnya pertemuan itu di dan kami juga saat ini bagaimana cerita ya kalau selama ini maju tetap dalam hutan kawasan dengan alasan pemerintah daerah tidak bisa membangun akses jalan ke Desa Busam ini adalah hutan kawasan. Dan saya beberapa minggu yang lalu baru kemarin pulang ke desa ini dengan urusan masalah hutan ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu sempat berbaras diskusi sama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Busam dan teman-teman dari Aliansi Adat Nusantara. Mungkin itu yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Di mana Pak Ades? Tokoh teman senior kami juga jadi Lubuk Gesam nih. Beliau ini senior kami di Dewan Pembina beliau ini kan. Kami juga jadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Suma. Terima kasih menyambut kami. Kami juga tadilah berkunjung ke rumah Pak Kades. Kami ngeraya olah mandi dan ngeraya Tugu dan sebagainya. Nah artinya kami jujur sejauh ini kami nyaman nih di sini. Karena memang lain nuansao, suasana dan sebagainya. Nah terus juga aku di sini selaku jemu yang banyak tanya ngangkap pedigi gitu. Aku minta ngangkap pedigi, minta tolong sepengetahuan Kapodigi be. Sepengetahuan Kapodigi, sejarah dusun kita, punya cerita-cerita. Mungkin di Kapodigi dulu gitu kecil pernah pada namanya dengar cerita masalah adat kita yang dilakukan dulu tapi ini dok ini kan itu perlu kita catat juga. Terus ada cerita Datuk Kapodigi dulu mungkin lah itu. Nah kita ngaku narasumber ada 3 nih, coba kita satu lah. Nah itu kan kira-kira Kapodigi bertiga ini kami anggap jemu yang sah di Lubuk Gesam ini, yang memang kalau kita muatkan di dalam, kita tuliskan di dalam itu sebagai narasumber sah gitu kan. Jadi gunanya juga ke depan, yang pertama ini kita jangan pergi terlalu jauh kalau masalah hutan lindung dan sebagainya itu urusan ibaratnya yang memang ada khusus kok kan, khusus memang targetnya sebenarnya situ juga Pak Kades. Cuman lebih fokusnya kita lo mana cara yo anak-anak muda zaman kini atau anak cucu kita, generasi kami, generasi seumuran kita nih Pak Kades, anak cucu generasi seumuran kita ini kerumuan sejarah dusun, adat budaya dusun ini dulu. Nah kalau kini tanyalah muda-muda ini di kerumus yo. Dan itu karena apa? Ini terdokumentasi dan juga dia malas bertanya. Kadang-kadang sesepuh ini malas boleh bercerita, kadang diceritakan juga banyak simpang siur. Atau si anu agano ini, atau si anu ini. Makanya kami ngumpul ke Kapodigi di sini ini sebenarnya kita ini cara ibarat acara di besar ni kan. Aku juga minta maaf bicara no pindek baik. Nando aku ni ibarat ya ndak dianggap Kapodigi ini bagian dari Kapodigi lah itu kan, jangan sampai aku ini dianggap cuma lainnya kan. Karena itulah tadi kita di Lubuk Gesam ini potensi banyak. Jemunya ngerayau ke sini di pacak mungkin tiap pagi itu ada terus jemu dari luar. Artinya juga kita harus menerima juga budaya luar. Di pacak ke depan itu mungkin ada jemu bercelana pandak ke sini. Terus pada namanya maaf Wicak itu ibaratnya jemu-jemu luar itu yang mata budaya dia luar. Kita juga harus menerima. Cuma kita jangan terpengaruh dengan budayanya kita ada di Lubuk Gesam nih. Harapan kan? Gila budaya luar masuk. Cuma budaya kita yang ada di dalam nih kita perlahan. Nah itu, karena desa wisata aku pasti kah, kalau Lubuk Gesam ini pasti nanti desa wisata.
Karena banyak hal yang harus kita lakukan untuk Lubuk Gesam. Kayak itu mungkin jadi pengantar aku. Sebelumnya aku minta maaf ke Pedigi, mungkin nyita waktu ke Pedigi gitu kan. Cuma yang jelas harapan aku kita ngobrol ini santai baik. Jangan pula ibarat khususnya bahasa dusun baik. Aku cuma dusun ibarat. Ini dia itu nih. Memang ada yang bagian nyatat-nyatat kalau jangan pula diperhatikan yang nyo dicatat itu kira-kira bahasa ya tidak ngerti yang kita tadi singkat gitu. Cuman kami juga ada alat rekam di sini kan. Jadi videonya ke Pedigi kesandai kami ini teringat kalau kami kira-kira rekaman dan juga ada video jadi kami gitu kan. Oke, mungkin Datuk siapa nama di gitu? Tuim. Datuk Tuim ya. Datuk Tuim kalau di gitu? Datuk Tamin. Kalau Datuk Mahadi. Oh, Datuk Mahadi, Datuk Tuim, Datuk Imin. Tuim, 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 Tamin. Tuim, Tamin dengan Datuk Mahadi. Yalah, yang jelas Kapodigi ini kita anggap narasumbernya sakti Lubuk Gesam ini. Nah terus aku tanya suang-suang boleh. Ibarat tuh bukan nak membandingkan ilmu Kapodigi ini. Cuman yang jelas kalau dia tiga ini kalau kita pacak tarik kesimpulan berarti ini cerita Lubuk Gesam ini kan. Nah menurut Digi itu Bukan itu aku kurang itu tanya sama itu pada dulu. oh itu kurang Mahadi kan. Aku kurang itu. Oh, pokoknya segalanya kalau jadi situ Iya. dulu. Oh, Kapodigi ini mungkin kalau ada tambahan dikit-dikit. Oh, Nah, kurang cara itu nya sejarah-sejarah itu. oh, kita mulai jadi sejarah dusun kudai Datuk Mahadi kan. Jadi sepengetahuan Digi Lubuk Gesam ini awal muloyo penduduknya pertama nyo ibaratnya jungkuo kalau kita tuh kan. Itu tuh kira-kira jadi asal jadi mana gitu kan. Itu terus juga ada juga mungkin Digi pacak cerita kah berapa jungku dulu, berapa keluarga yang pertama sekali masuk di Lubuk Gesam ini. Cuman sepengetahuan Digi weh. Jangan pula dipaksa yang jadi yang Digi ini udah keluar. Oke, mungkin silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Awal. Jadi aku menjawab. Tapi istilahnya ya mungkin kurang begitu kira-kira pas. Jadi itu maklumilah di situ kan. Jadi menurut sejarah aku, selaku orang tua lah di sini. Jadi sejarah Lubuk Gesam ini kan, ya. Jadi Lubuk Gesam ini adalah itu enggak sejarah lo itu kan? Sejarah. Lubuk Gesam ini adalah asal dari desa tua kami, desa Pugua. Oh, jadi Pugua. Jadi itu desa tua kami. Jadi istilah tuh nenek moyang kami dulu. Kalau di salah berapa jungku untuk berkebun ke sini. Oh, berkebun. Sama dulu sebelum tahun 45 itu. Jadi tahun 45 Lubuk Gesam inilah kira-kira numban ke Kelapo Niu, Kelapon. Lagayu. Jadi kira-kira tahun 45 dulu mungkin ya lah 30 tahun lah di sini lah dihuni oleh masyarakat. Masyarakat asal dari desa Pugua, jadi langsung ke Lubuk Gesam ini. Jadi muka lokasi lah di sini. Ini. Jadi maka disebut Lubuk Gesam adalah desa Lubuk itu, ada Gesam di pucuk itu kan. Kenyataan Gesam. Oh gitu. Nah, itu disebut Lubuk Gesam. Itu sama nenek moyang dulu. Bukan, agak ini dikit, aku agak potong dikit. Lubuk Gesam itu posisinya di mana tuh? Ini tengah-tengah dusun. tengah-tengah dusun. Oh, di Jambat ini. Bawah Jambat. Oh, di bawah Jambat. Pas di bawah Jambat. Oh, di situ tuh ada lubuk yang banyak gesam. Di pinggir nih. Banyak gesam. Oh, itu asal lo nama Lubuk Gesam. Oke, lanjut tuh. Jadi kira-kira kita sama-sama ibarat menimbang lah kira-kira. Ibarat secara akurat atau kita ya jelas dia dapat kan. Jelas Tapi pasti. tahun 45 di zaman Belanda dulu. Oh. Di sini ya lali tadi yang mungkin lah numban ke Kelaponio gitu kan. Lah mungkin lah 30 tahun lalu itu lah dihuni masyarakat di sini. Bayangkan itu mulai ibarat tuh sampai kini pihak kembang antara masyarakat di sini sampai mulai di situ. Amo mulai jemun napak Lubuk Gesam ini dulu. Mungkin kapo ini kan
Itu nenek dulu. Leban nenek puluh. Awal nenek dulu. Awal Dia berbeda. itu bapak bu terima. Liawang bapak bu terima. Bapak Liawang itu berpit dia pengajar. Kemudian lagi ini di sini itu dulu kan siapa nih kok kayak yang dulu. Bite. Bite. Jadi kira-kira Rabana itu dulu kan. 6, bukan 6 lah kira-kira. Dia kurang Awal lu orang enam. Awal. Di Marung itu kan Udah, tuh kita sebut kasus itu pertama tadi siapa? pertama kali itu pecahan daripada berpit. Belepit. Belepit. Oh, Jadi anak Liawang. anak Liawang. Liawang. Mangko yang di dusun Ulu itu Tedo. Tedo namanya, dusun dulu bagian. Anak Dais. Anak udah ingat. Dais. Kemudian lagi di sini Bite kan. Oh. Anak Nuha. Itu satu. Oh. Jadi di Bersano itu namanya Jenang Alam. Jenang alam. Jenang Alam itu disebut panggilan sehari-hari penghulu. Oh, jenang. Jenang alam. Nah, itu. Nah, kira-kira itulah sumber pertama. Sumber ibarat tuh masyarakat kita dan Lubu Besar. Namugang itu. Oke, mungkin lanjut. Udah, Datuk Maji. Ya jadi ya aku rasa ibarat penyampaian keadaan Lene tadi. Ya ini do lebih kurang lah di situ kan. Jadi secara ini yang pasti itu dia taruh sekian muka berapa tadi? Awal 5 tadi. Mulai artinya ringkas cerita mulai ngarap Lubuk Sami. Kira-kira yang digarap, yang ditentu itu nyala itu tadi kira-kira orang ketahuan udah dapat kira-kira menimbang. Betul. Jadi kesimpulannya ibaratnya ya sampai kini kan ibaratnya secara mengalir di antara masyarakat kami sini yaitu menghuni Lubuk Sami ini ya nyala itu secara sejarah. Cuman itulah kira-kira sejarah saya diakui. Ibarat tuh ini agak aku ini dikit. Digi lahir tahun berapa tuh? Digi 60 ini, tak tahu berapa itu. 60 aku tahu 60 pokoknya tahun sekitar 67. 60. Sekitar tahun Umur 67 aku. umur 67 kini. Kini. Umur. Nah, jadi Mungkin 5. Berapa itu? Kalkulator. 44 tahun 44 43 itu berarti itu. Jadi Artiok Digi itu kira-kira umur 6 tahun itu kira-kira umur 50-an. Itu asal kalau teringat itu. Lah mulai teringat asal Digi umur 6 tahun, kecil-kecil katanya. Nah, pada saat itu tuh Larami belum musuh. Iya. Kalau Ramio pada saat Digi kecil. Larami. Larami, Sebab ya. dasar tahun 60-an ya di sinilah berdiri madrasah. Lado madrasah. Berarti Priko ke Podigi lado sekolah po? Di sini lah. Ada sekolah. Tahun 53 madrasah di sini. Guru saat di Padang saat situ. Oh ya berarti berarti lado sekolah zaman itu. Artinya memang hidup acak gitu kata 30 tahun sebelum mungkin 50 atau 50 tahun atau 100 tahun sebelumnya memang lado. Lado mungkin. Cuman dia mungkin berbentuk talang atau talang. karena Dulu talang. karena mungkin jadi puguannya berkebun. Oh, Berkebun di sini sejarah berkebun dulu. kopi, berarti kan. Terus buatlah anjung kalau bahasa kita. Entah kalau bahasa sini anjung sama kayak. Anjung atau dangau lah itu kan. Panco. Banyak kan bahasa Surabaya masalah. Sejarahnya yang model ini. Ada. Ada sebagai kata-kata peribahasa sebagai pepatah. Kata-kata di dulu sumber di Mogol tadi. Minak tanah gua diurus rumah ini. Kalau di Bali di tempat. Jadi kalau ada mimpinya gua nggak buat jadi umum. Kalau ilu arsia umum nak buatnya di kebun. Kalau ilu arsia kebun nak dibuatnya di talang. Ilu lagi arsia talang tidak diangkatnya jadi dusun. Jadi Itu lagi. ilu gayo itu alhamdulillah sampai kini terjadi desa. Bukan sumber di sini ilu. Itu bukan kapal dikarang dari kasa. Betul, itu rumusnya, rumus pasnya. Kalau ini nyenang ini dia lu tinggal aja. Betul. Pasti lamu-lamuan jemu kisit. Ini ya. Yang jelas rumus jemu dulu ini kalau sepelajaran aku tuh di mananya pinggir raya di situ ada pemukiman banyak ikano terus juga tanah subur banyak pacak berkebun ini pacak berkebun itu dan dia juga masyarakat tuh biasa kerjanya kalau jemu kita di sini mungkin berkebun kopi
dipaksa lah ngebun cengkeh atau ngebun nilam dan sebagainya, dia tahu karena dia terbiasa jadi kepuyangan orang itu. Oke, mungkin itu jadi sejarah betul. Sejarah. Nah kalau seandainya Jungko tadi jadi 6 itu kan. Lebih kurang. Nah kalau dulu tuh sepengetahuan Kapodigi ini, kita ini kan bermukim di ini kan sepengetahuan Kapodigi kan lah mulai rami di sini kan. Nah guma-guma ini lo mana zaman dulu? Tinggi galau apa lo? Tinggi. Segalo yo, ibarat tuh. Segalo tinggi. Lantai 2 galau. Oh lantai 2 galau. Itu pertimbangan lo ngapo? Nyo harus tinggi. Pertimbangan. Kalau nak ambil material bangunan seperti ini jalan mana? Seperti semen mungkin belum ditayat. Kilo ada mana coba kamu mata. Oleh karena itu, maka kami membuat rumah lantai kayu tinggi. Karena ala lo kalau kini gergaji rantai namanya. Kalau dulu gergaji tangan lo ini. Gergaji tangan bisa Sapu dapat 8 keping sari itu. Hebatnya. Pokoknya dituntunan itu. 8 keping sari. 8 keping sari itu. Alat ukur zaman dulu kok. Gergaji itu kan lebih kurang 38 mato gigio seperti ini kan. Gergaji si tahun dulu tuh. Timbul Ya, dong, ini timbul matar. 4 gigi pada surang ada 8 gigi. Ini lah demain kan. Nah, nekang kayak besar. Secepat-cepat oleh karena itu material ini kita tahu lain daripada itu. Itulah semua. Satu yang kedua termasuk adat istiadat itu kan. Nanti guma tinggi ibarat istilahnya ya termasuk ini sekalian lo kadang di Sumatera ini kan. Jadi termasuk ibarat kata-kata sejarah nenek moyang dulu keturunan Tino lu kan dari Jawa gitu. Jadi guma tinggi kan ternyata kami kadang di Gimbo-Gimbo ini ya kurang sehat kalau bawa. Apalagi nggak jalan model ini. Rata-rata tinggi kan Situasi belum memungkinkan begini. Mungkin juga yang ditakutkan mungkin ada binatang buas. Jelas. Termasuk adat dia ini itu ada dokumen dah. Ibarat itu memang ada dasar-dasar tertentu. Ada dasar Sesuai dengan situasi. Aku nanya masalah guma lagi. Bahan bangunan itu zaman dulu kayu. Maksudnya jenis kayu nih. Kayu ini yang digunakan dulu. Yang digunakan dulu kayunya dulu kotak. Kalau memakai gergaji tangan kayu seperti ini kayu bisa dibelah bisa. Kalau belum memakai itu dan tidak mampu memakai itu kayu kecil anak kayu bulat. Kayu unusan namanya kayu bulat nih tangan itu. Betah dikit. Mangko ni digulir maan. Taga 28 Atapnya macam itu pula oleh kerana sing kita belum mampu mata auxilian. Pilihan kita lagi pilihan dia mau mampu mangko terdesak tegak rumah besar dia sing. Kami ini belah kayu namanya sirap. Ada berapa jenis kayu yang pernah kami sirap jadi di sini? Pertama kali yang kami buat kelas 1 Pinang Baya. Yang kedua kali Merantia. Merantia sirap juga? Sirap juga. Ketiga kali Merantia juga, Merantia merah. Keempat kali Kempas. Kelima kali sejenis kayu yang wajar belah bisa kami buat sirap. Tapi kalau bahan-bahanan papan dan sebagainya itu mayoritas pakai kayu jenis dia. Pakai blue. Aduh, kota. Kalau gisel ini kita disarjagi 8 kalau tangan. Bukan gampang, nak papan 300-400 semua rumah. Bukan gampang. Banyak itu macam bambu. Terjadinya bambu namanya pulukua. Kedua kali kulit kayu namanya dibawa. Bawa kayu. Kelumpo daun. Kelumpo daun. Bawa itu. Itulah itu. Bukan, Kapodigi memang pada saat itu Nina apa ngalami pernah? Iya, menang. Muat kayak galau. Bukan di Pringko Kapodigi itu. Pringko kami bukan yang tadi. Pringko kami bela makai itu. Amonyo
hanya sekian Bukan pakai itu. sumber di muka 4 atau 5 tadi yang kami belum di bumi itu. Apa lagi lah kami dia makai. makai itu tadi kan. Mungkin lu belajar itu mungkin mereka kan. Bisa jadi di atap wall. Bisa jadi. Kalau mulai menusuk sini itu belum ada seperti gergaji-gergaji. Belum ada itu. Belah kayu kami belah. Dibaji. Tahu Baji itu pakai itu. salah Rimbas dia namanya. Ada siang rimba. Nah, ini kita masih ke guma boleh. Membuat guma itu biasa yo ada adat-adat tertentu gitu. Contohnya gotong royong buat kan kalau kita tuh biasa naik ke mubungan. Kalau kini tuh di baca di kirinya namanya gotong royong pasti naik ke mubungan baik. Selebihan itu, tak kalau dulu. Nah, coba pendapat kepentingan dulu barunya pertama kali membuat kayu itu sebagai kita sebagian itulah sebagian. nah kalau di situ nak tegak pulau cukup kali nak aku lah cukup nak aku belum aku Baru nak aku. kemudian lagi sekalian lagi bupaat namanya kali ini pakai palupan tuh situ. Nah, setelah itu dijaju namanya bupadu dijaju kedai laudim bupadu delak baru manggil ada sana tulung kedai ngangkat ini. Nah itu ada cara kami ini jauh itu sendiri bangkon itu itulah ini ada. Berarti memang jadi dulu gotong royong gitu. Belum menginjak ke lupa kepada belum. Belum bupa. Belum bupa. Namanya sistem hidup tagihan. Nah itu. Cuman jelas tadi sistemnya sampai agian. Terus mungkin Kapodigi pasti masih ingat jenis-jenis alatnya digunakan dalam buat guma selain gergaji besar tadi. Iya. Pisau pasti kan? Pisau. Paat. Rimbas tuh deh di ini weh. Bukan patil kata kami. Nyala. Oke. Jenis itu kan. Dia tuh Bukan. Patil liong. Patil itu liong. Nanya rimbas itu materi pengkut. Banci. banci. oh, berarti Liung. Liong beda. Beda lagi. ini harus kita lurus kayak ini. Yang kata kami ilok pangko ada puluh. Ada mato yang ilok mato pahat itu dah. Mato itu ilok mato subuh zaman dulu. Di kuak. Itu kami itu kalau ngeceknya patil. Apa itu hanya rimbas kata pedigi? Besarnya kami. Oh besar. Ini besar. Mirip. Kalau jelaskan kami bukan membanding-bandingkan pendapat, cuma yang jelaskan inilah cerita dusun Lupa Gesam sebenarnya kan. Nyatu kan. Nyatu. Kira-kiranya dulu masih ada tuh, tapi kini ini ada lagi. Kapon gigi di sini sekujang masih makan itu. Aku jadi dulu memang itu. Aku belum menurut Selama dingin di sini belum. Nah, berarti memang ini ada kan itu kan? belum sampai ke sana. Yang berhenti badai Becanang kami ada. Becanang pekerja. Tahu kalau anak becanang. Kini zaman Kapon gigi dulu masih ada becanang. Alat yang digunakan redap atau redap. Redap yang melakukannya siapa? ada tersendiri Oh jadi pemerintah kok. Itu becanang. Nak ngumpul ke masyarakat. Becanang. kali ini pengumuman. Kalau kini pakai WA. Mana pakai des? Pakai ngumpul kurang. Itu perangkakan yang makanya masa Betul. Lo mana pikir? jadi kalau cerita canang itu kan petugas itu kan diajukan oleh pemerintah tempat ke penggawa. Penggawa itu kan di dalam dusun. Enggak di dalam dusun kan di dalam salang atau dalam kampung. Di dalam dusun terpati. Belum Belum bisa. Jadi kata petugasnya tadi